Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Andwija Anak Kos. Di video kita kali ini, kita akan melakukan beberapa aktivitas dan rencananya aku akan masak labu, kemudian masak pepaya muda dan juga kangkung. Tapi mudah-mudahan jadi ya teman-teman. Sebelum kita masak, aku lapar. Jadi aku beli miso, harganya 12.000. Terus ada kerupuk singkong, bukan kerupuk sih, keripik singkong, harganya 1.000, aku beli 3. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk kita intip. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita nge-review masakan, jadi aku ada beli beberapa makanan, beberapa sayur, dan ini ada pepaya muda. Ini dapatnya 2, terus yang kecil-kecil 3, harganya 5.000. Dan seperti biasa kangkung di daerahku 25.000. Nah, nanti bagaimana keseruannya kita lihat ya. Sekarang kita makan dulu miso khas Minang. Pasti teman-teman pada bingung kan, kenapa kok itu aja? Nah, ini tempatnya berbeda dari sebelumnya. Jadi ini namanya miso, bukan soto ya. Isinya ada bihun, tahu dan ayam. Harganya 12.000. Nih, teman-teman coba lihat nih, banyak atau enggak. Kalau menurutku ayamnya cukup banyak. Terus dapat mie. Nah, kalau di Padang biasanya soto Padang itu khasnya itu pakai kerupuk merah. Nah, ini miso. Ada juga beberapa tempat miso ini dikasih keripik singkong. Nah, yuk kita makan, kita nikmati sama-sama ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini harganya 3.000 cup kecil, ini cup besar 5.000. Dan aku nggak terlalu suka manis, jadi aku belinya itu low sugar, lebih tepatnya less sugar sih, sedikit aja, karena aku nggak mau banyak yang manis-manis ya. Ini kita minum ya teman-teman, can, bismillah. Sekarang kita makan, bismillah. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Jadi menurut teman-teman yang ada di Sumatera Barat, apa sih perbedaan miso dengan soto? Kalau dari aku susah membedakannya karena rasanya mirip-mirip aja. Nah, kalau miso itu kan mie bakso kan, tapi ini nggak ada baksonya, tapi bilangnya ini miso. Dan kalau rasanya bumbunya bukan cukup ya, terasa. Tahunya enak, ayamnya ini digoreng dulu sampai kering, sampai matang bener, baru suwir. Terus kalau dicampur dengan keripik singkong, rasanya itu entah kenapa nyatu. Padahal keripik singkongnya ini kalau dimakan mentah begitu aja itu agak keras. Jadi kalau dicampurin dengan miso yang masih panas, lembeknya itu dicampur jadi enak. Mie nya itu
bihun yang tipenya tebal-tebal. Kayaknya ini bihun bihun curah, bihun apa ya namanya ya, bihun yang belinya kiloan gitu. Bukan tipe-tipe bihun jagung. Kalau soto yang kemarin aku makan, bihunnya itu kayaknya bihun jagung. Nah, nggak tahu ya tiap penjual beda-beda atau bagaimana. Tapi kalau soto biasanya kan pakai perkedel. Kalau kemarin kan dapatnya nggak versi, nggak ada perkedelnya. Ini aku tunjukin soto yang di berbagai penjual yang beda-beda. Jadi teman-teman bisa membandingkan gimana sotonya, apakah sama atau gimana. Nah, ini biasanya ini jual pakai bakso, tapi baksonya belum siap, lagi digiling, jadi pesan misonya aja. Nikmat. Kalau aku lanjutin pasti lama durasinya. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti lihat video aku lagi masak-masak ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan membuat bakwan. Sebelum itu kita akan mengiris-iris dulu kolnya dan bahan-bahan lainnya, dan bagaimana keseruannya kita intip ya. Nah ini kita akan iris tipis-tipis kol, kita lipat-lipat. Nah kita iris tipis-tipis. Nah ini dia kol yang sudah diiris, terus sayur sawi yang sudah diiris. Nanti jangan lupa kita cuci. Ini ada labu, rencananya kita akan buat sesuatu dan salah satunya adalah bakwan labu. Bagaimana keseruannya kita lihat ya. Ini kita iris-iris dulu. Nah ini dia labunya, sebagian udah kita potong, sebagian juga yang ini akan kita blender ya. Nah, 2 pepaya ini akan kita kupas ya teman-teman. Nah, kata ibunya, ini pepayanya ini gak usah dikupas, langsung dipotong-potong. Jadi aku bingung, ininya tetap dimasak atau bagaimana. Tapi aku coba aja ya lah ya. Satu yang dimasak dan satu dikupas kayak biasa. Nah, ini dia labunya kita potong supaya bisa terblender yang ini ya. Nah, ini dia pepaya mudanya. Ini udah kita iris, nanti jangan lupa dicuci. Nah ini dia kangkungnya yang udah kita potong-potong kecil. Maaf ya teman-teman dikasih flash karena mati lampu. Nanti kita mau buat apa, apakah tumis atau bakwan, kita lihat ya. Nah ini dia labu yang udah di blender. Terus ada labu yang udah dicuci, daun pepayanya udah dicuci, sayur kolnya juga udah dicuci, sawinya juga udah dicuci. Nah selanjutnya pepaya mudanya kita blender, kita sisakan sedikit. Yang ini untuk buat apa, nanti lihat, nonton sampai habis ya. 2 buah, 1 kentang merah dan 1 kentang putih yang gede kita kupas lalu kita
blender cincang halus pakai chopper. Nah, sekarang kentangnya kita blender atau kita chopper. Nah, ini dia kentang yang ada di blender. Nah, ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, daun bombay, dan jahe. Kita blender semuanya. Tada, ini bumbu yang udah di blender. Nah, ini dia ya. Kita buat bakwan sayur, kita ambil 1 genggam dari kol, lalu 1 genggam sawi. Nah, kita pakai ini saja karena ini yang ada tepung bumbu crispy, mama suka tepung maizena. Kita kasih sedikit-sedikit dulu, perbandingannya 1:1 dulu, nanti kita aduk ya. Nah, setelah diaduk rata, jangan lupa tambahkan air sedikit demi sedikit sesuai kekentalan yang kita mau. Lalu kita aduk ya sampai merata. Nah, karena masih ini kita campurin lagi. Lalu kita aduk ya. Merata, ini karena tepungnya kurang, kita tambahin tepung maizena. Tambahin juga tepung mama suka 1:1 ya. Setelah diaduk cukup merata, campur bawang putih bubuk sesuai selera. Udah, lu aduk 1 sendok bumbu perbawangan. Udah asin, kita campurin totolnya sedikit saja. Lalu kita aduk ya. Lupa ladaku secukupnya. Udah, kunyit bubuk supaya warnanya lebih menarik. Panaskan api, masukin minyak, kemudian kita tunggu panas. Sambil menunggu apinya panas, kita campur sedikit labu, kemudian 1 sendok pepaya, tapi nanti khusus pepaya dan labu, terus kentang, labu lagi, daun pepaya, pepaya muda. Nah, sesuai selera, lalu diaduk. Nah, setelah diaduk rata, lalu kita cetak. Nah, ini dia teman-teman, kita goreng bakwan sayur. Nah, sisa adonannya ini kita campurin labu, karena kita akan buat bakwan labu. Semuanya aja. Nah, semua kita masukin, lalu kita aduk. Setelah itu campurin tepung crispy. Nah, kali ini perbandingannya maizenanya dengan tepung crispy-nya 2:1. Jadi maizenanya sedikit lebih banyak. 1 sendok bawang putih. Maksudnya 1 sendok bumbu bawang yang udah di blender tadi. Lalu bawang putih. Jangan lupa saus tiram. Wow. Lupa tambahin sedikit air. Setelah kita aduk, campurin totolnya, aduk lagi. Bakwan sayurnya udah jadi. Sekarang kita buat bakwan labu. Nah, ini dia bakwan labunya. Perbedaannya, kalau bakwan labu, adonannya itu adalah tepung maizena 2 dan tepung yang racik tadi, yang sasa tadi itu 1. Perbandingannya 2:1 dengan sisa adonan sedikit tadi. Nah, seperti ini bagaimana rasanya, kita lihat hasilnya ya. Trip pertama bakwan labu sudah jadi. Nah, sekarang kita tumis kentangnya. Kita tunggu. Nah, ini dia kentang crispy-nya. Nah, ini kita tumis sampai wangi ya teman-teman. Nah, ini adalah bumbu bawangnya. Kita tumis. Nah, setelah wangi, lalu kita angkat dan kita masak satu-satu. Nah, ini kita sisain dulu untuk bumbu yang lain. Nah, pas tinggal segini, kita tumis apa dulu ya? Nah, kita tumis labu dan juga pepaya muda ya. Bagaimana keseruannya kita lihat. Nah, kita campur, lalu kita aduk. Kita aduk-aduk. Masukin saus
saus tiram, nah, masukin totole, lalu aduk. Jangan lupa ajinomoto secukupnya aja. Banyak. Lalu kita aduk ya. Ini kita aduk terus ya teman-teman. Jangan lupa 1 batang daun bawang, lalu kita aduk. Setelah itu makanan siap kita hidangkan. Nah, ini dia tumis cincang sayur labu dan pepaya muda. Nah, selanjutnya 1 sendok bumbu bawang perbawangan yang udah kita tumis tadi. Lalu chili oil 1 sendok. Lalu minyak sedikit. Lalu kita nyalakan api dan kita tumis. Ini ada chili oil, terus ada bumbu perbawangan dan sedikit minyak yang udah kita masukin dan kita aduk. Masukin sawi, masukin kol, lalu kita aduk. Lalu pepaya muda yang kita tinggal sedikit tadi. Nah, kita aduk. Campurin bawang putih, ajinomoto, saus tiram, lalu kecap ikan, totole, lalu aduk. Lalu campurin sayur kangkung. Nah, kita aduk. Nah, setelah teraduk merata, kita tutup ya. Nah, lalu kita angkat, kita aduk. Setelah dia matang, ini sudah siap kita hidangkan. Matikan. Nah, ini dia tumis sayurnya udah jadi. Terus tumis labu dan pepaya muda, kentang crispy, bakwan sayur, bakwan labu. Karena mati lampu lagi, nanti kita review. Sekarang kita makan serba sayur, lauknya bakwan. Nah, karena mati lampu, nasinya belum masak, tunggu nasi masak dulu. Nah, karena lampunya sudah menyala, terus nasinya juga sudah masak, kita review. Ini benar-benar masakan ala anak kos. Lauk pauknya cuman bakwan doang dan sayur. Bagaimana keseruannya? Yuk kita makan. Nah, pertama-tama nasinya tunggu jangan terlalu panas dulu. Ini sepertinya udah. Kita coba dari sini apakah enak atau enggak. Nih tumis labu pepaya muda. Bismillah. Bismillah. Boleh. Wangi bawang putihnya terasa. Dan dibilang sehat banget enggak juga karena pakai minyak, tapi karena komponennya sayur ya cukup sehat. Bismillah. Ini dibilang sehat enggak juga karena pakai tepung. Bismillah. Bakwan labunya enak. Ternyata labu dibuat bakwan cocok juga ya. Kan bismillah. Enak parah. Sekarang tuh
tumis sayur. Dan bismillah. Ini kentang yang kita sudah goreng kering. Enak. Wow, makan begini aja sudah mengenyangkan. Kan, bismillah. Enak banget teman-teman. Ini aja masih bisa dipakai sampai selama 1 minggu. Kita belinya cuma 5.000, dapat 2 itu. Kangkung, kalau kangkungnya tentu nggak tahan lama ya. Tapi kalau untuk teman-teman, kalau nggak terlalu mau banyak makan kangkung, beli aja 1. Kangkung kalau 2 hari bisa tahan. Nah teman-teman, mati lampu lagi. Jadi kita lanjut, ini bakwan sayurnya ya. Bakwan sayurnya ini perbandingan tepung apa namanya, tepung yang untuk ayam goreng itu, ayam goreng tepung sama maizena 1:1. Kita coba bagaimana rasanya. Bismillah. Rasanya enak, cuman agak sedikit keras karena mungkin ada dicampur pengembang, padahal di komposisinya itu ada tepung terigu dan garam kalau aku lihat. Tapi ini enak, kalau yang suka crispy cocok. Kalau aku suka yang maizenanya lebih banyak dan sedikit lebih lembut. Dan bismillah. Enak. Jadi buat anak kos yang lagi sibuk-sibuknya, makan sayur pun juga sudah cukup, dan ini cukup bergizi. Begitu saja keseruan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye teman-teman, sampai jumpa di Andija Anak Kos.